belakang rumah kami ini buat gereja. Ada GBI BSN Binjai. Datangin polisi 5 atau berapa lah sama Kepling dari ini semua lah didatangin aku di sini kan. Aku ketakutan di situ, aku panggil. Gara-gara apa didatangi polisi? Itulah gara-gara katanya nggak boleh didirikan gereja, harus ada izin lah inilah gitu kan. Binjainya apa tepatnya? Binjai kan luas. Kecamatan Binjai Timur, Kabupaten Kota Binjai. Kabupaten Kota Binjai. Oke, Binjai Timur, Kabupaten Kota Binjai. Oke teman-teman, kita up video ini. Bagaimana caranya? Kalian aktif di kolom komentar. Ini adalah gereja teman-teman yang ada di Binjai, Sumatera Utara. Bagaimana kondisinya nanti akan diceritakan oleh perempuan ini. Di sini dia berupaya naik di akunnya Edis TV dan Edis TV memberikan kesempatan untuk meng-up video ini teman-teman. Jadi berpartisipasi. Bagaimana keaktifan kalian? Like, komentar di video ini agar video ini up bisa menjadi perhatian pemerintahan setempat agar gereja ini tetap berjalan teman-teman. Dengarkan video ini. Kemarin itu kan belakang rumah kami ini buat gereja. Ada GBI BSN Binjai, disebutkan aja. Jadi waktu itu datangin polisi bang, aku sendiri di rumah nih. Datangin polisi, ada berapa orang polisi entah 5 atau berapa lah sama Kepling dari ini semua lah didatangin aku di sini kan. Aku ketakutan di situ, aku panggil. Gara-gara apa didatangi polisi? Itulah gara-gara katanya nggak boleh didirikan gereja, harus ada izin lah inilah gitu kan. Tapi lucunya kan bang, lucu kali orang ini. Kami kan udah minta tanda tangan warga ya. Kan dari lurahnya bilang kan 60 kakak harus ada yang tanda tangan. Lalu? Jadi udah kami datangin satu persatu di lingkungan sini sama suami kan bang. Setelah itu nggak mau diizinkan sama orang itu bang. Justru Keplingnya datang, dilarang lah. Sampai sekarang gereja kami itu masih di sini nggak ada izin. Terbengkalai. Iya, kayak gitulah ceritanya. Sadis kan bang? Ya memang seperti itu, namanya juga muslim. Gini, mereka itu memang diajarkan oleh Muhammad. Kalau ketemu dengan orang-orang Yahudi ataupun Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempitlah jalan mereka. Makanya maklum kalau ada orang muslim, memang mereka tidak bisa melihat sesuatu yang berbau-bau ya Yahudi maupun Nasrani begitu. Iya bang. Seperti itulah, itu memang faktanya seperti itu. Bang. Inilah gereja kami yang sesungguhnya yang ditolak sama warga sini kan bang. Makanya makin jijiknya aku di situ. Silakan. Ini gereja kami. Ini gereja kami yang ditolak sama orang Islam ini sekitar sini. Termasuk kalau aku merasa termasuk polisinya sama nggak tahu dari mana sebabnya. Di desa apa namanya? Niagiawa. Ini Binjai. Binjai. Binjainya apa tepatnya? Binjai kan luas. Ya Binjai Timur bang. Kecamatannya gitu. Kecamatan Binjai Timur, Kabupaten Kota Binjai. Kabupaten Kota Binjai. Oke, Binjai Timur, Kabupaten Kota Binjai. Itu polisi yang datang itu dari mana? Polsek atau Polres apa begitu? Nggak tahu juga bang, waktu itu aku di sini akan bang. Pokoknya sedih lah bang kalau cerita tentang ini. Datangin lurah, didatangin dari apa itu bagian pertanahan itu katanya. Kalau ini kan masih surat lurah ya tanah ini kalau nggak salah. Tapi bukan garapan dia sejenis itu. Jadi dibilangnya harus ada sertifikat lah baru buat gereja. Tapi sedangkan mereka buat masjid sekitar sini bisanya. Adanya labelnya orang itu. Tapi kami bukan, ini yang menjadi masalah itu begini, yang menjadi masalah itu masalah sertifikat atau apa begitu, supaya Anda pun mengerti Anda ada di pihak yang benar atau pihak yang salah gitu loh. Intinya katanya di sini nggak boleh didirikan gereja karena di sini banyak muslimnya. Tapi harus ada tanda tangan. Pertama kan lakiku kan mengurus izinnya di sebentar. Gubernur Sumatera Utara siapa sih? Siapa? Bobi Nasution. Bobi Nasution. Ya adukan saja coba keluhan-keluhan kepada gubernur begitu. Tapi kemarin udah kami ajukan juga sama lurah di sini ya kan bang. Itulah dibilangnya jangan izin gereja lah, taruh aja dulu apa katanya kemarin itu ya, rumah ibadah, rumah doa katanya. Kami buatlah rumah doa, ya udahlah yang penting bisa berdoa di dalam gereja ini ya kan. Rupanya didatangin entah dari mana lah, pokoknya ada sampai 25 orang itu. Ada yang dari dinas, dari polisi. Dari situlah aku makin jijik betul.
makin benci aku sama si ini bukan dasarnya aku nggak ada benci sama mereka, bahkan aku mau masuk ke situ Karena Cuma- mereka suka ganggu gitu ya. iya makin kesininya Itu memang udah teman-teman sering yang itu di di sini mana-mana lah. itu. Sering banget terjadi kayak begitu memang. Karena Ini gereja karena kami begini. ini. Iya, karena memang begini. Itu sebenarnya begini. Kalau orang Islam bilang kami ini toleran begini, itu sebenarnya bohong aja gitu loh. Karena memang ada hadisnya itu berkata, jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit, persempitlah jalan mereka. Bahkan hadis-hadis lain mengatakan, kamu tidak boleh memberi salam kepada Yahudi ataupun Nasrani, seperti itu. Ya karena memang intinya Islam itu mengajarkan, ya begitu, terhadap Yahudi dan Kristen, Yahudi dan Nasrani, seperti itu. Bahkan mereka Apa sih itu benci- sangat anti. benci itu mereka sama Iya, ajarannya memang seperti itu. Bahkan di dalam ajaran mereka itu sangat benci dengan yang namanya salib. Nah, kalau ngelihat salib, mereka udah mulai latihan mata-matain salib. Makanya kemarin kejadian di mana di Jawa Baratnya di mana sih? Lupa saya. Di mana teman-teman yang kejadian di Jawa Barat yang salib sampai ditarik-tarik, dibanting-banting, Sukabumi. iya Ah, di Cidahu, Sukabumi. Nah, kejadian di Cidahu, Sukabumi, ketika orang Muslim membanting-banting salib itu memang ajaran Islam itu kayak begitu. Karena mereka itu nanti di kedatangan ada Nabi Isa kan akan datang. Nabi Isa itu akan datang untuk mematahkan salib. Nah, jadi makanya orang Muslim latihan dulu mata-matain salib. Begitu. Ya, semoga didengarlah oleh pihak terkait ya. Begini, maksudnya begini, kita ini kan sebenarnya memiliki hak yang sama seharusnya begitu. Kalau umat Muslim, iya bang kalau umat Muslim boleh mendirikan masjid, ya kan? Maka orang Kristen juga boleh mendirikan gereja. Kalau orang Muslim boleh membahas agama Kristen, orang Kristen juga boleh bahas agama Islam. Ini kan sebenarnya keadilan. Cuman yang terjadi di negeri kita tercinta ini memang ketidakadilan. Kalau Muslim mengundang penceramah-penceramah Islam seperti Zakir Naik, begitu ya, polisi akan datang untuk mengkawal. Tapi kalau Kristen bahas agama Islam, polisi datang mengkawal masuk sel. Itu memang benar, ya. Tapi mau gimana seperti itu? Itulah yang terjadi. Oke, begitu ya. Semoga nanti pihak-pihak yang terkait mendengar ya, supaya ini diperhatikan, supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti itu. Iya bang, itulah bang, makanya dari gereja kami kan udah pengeluaran kami udah banyak itu ya kan bang. Jadi setelah kayak mana lah caranya sampai sekarang pun nggak enakan kami sama pendetanya gara-gara itu nggak jadi gereja. Ada yang ngomong ini. sebentar, ada yang ngomong katanya jangan begitu. Orang Kristen tidak diajarkan untuk melakukan kekerasan. Nah, itu yang ngomong itu juga kadrun juga itu yang ngomong. Katanya dia bilang kalau ada di Samosir dia nggak boleh begitu. Kristen itu mengajarkan mengasihi sesamamu manusia tanpa memandang agamanya, tanpa memandang latar belakangnya, seperti itu. Ingat, kalau kamu membuat provokasi-provokasi untuk menghancurkan ini, kamu nggak jauh beda sama kadrun. Begitu, nggak boleh. Kita Kristen nggak seperti itu. Kita menyuarakan keadilan saja, kita suarakan saja. Misalnya kalau mereka menyerang atau mempertanyakan iman kita, menyerang dalam pengertian menyerang iman kita ya kita juga melakukan counter juga. Seperti itu. Argumen dilawan dengan argumen, begitu. Seperti itu ya. Oke, Nia, Giawa, gitu saja ya. Iya bang, makasih bang, Oke. banyak minta doa kami ya bang, semoga Sama-sama kita sesuai. berdoa ya, semoga di sana damai sejahtera, semoga ajaran atau firman atau berita tentang nama Yesus, kasih pengampunan ada di tengah-tengah masyarakat atau kampung itu. Betul ya? Amin bang. Ya, banyak muslim-muslim teman-teman. Banyak yang muslim-muslim yang sebenarnya juga tidak setuju dengan tindakan-tindakan orang Islam yang matah-matahin salib, begitu.
Tetapi yang menjadi masalah, orang-orang muslim yang tidak setuju itu, dia sedang melawan ajaran agamanya sendiri. Itu yang kita sebenarnya menjadi sebuah dilema, begitu loh. Apakah memang benar itu ajaran agama Islam atau itu adalah oknum? Seperti itu. Ya, silakan. Kalau Anda ingin berdebat dengan itu, berdebat tentang itu dengan saya, ayo silakan. Oke teman-teman, video sudah dilihat bagaimana yang disampaikan narasi-narasinya agar kita bisa dengar teman-teman. Seharusnya kalau kita menjadi pengikut Tuhan teman-teman, ini masalah bangunan gereja dan kita ini akan tergerak untuk meng-up video ini, membuatnya menjadi viral. Tujuannya apa teman-teman? Agar menjadi perhatian pemerintahan setempat, khususnya kepada Pak Bobi sebagai Gubernur Sumatera Utara. Teman-teman silakan, caranya mudah sekali teman-teman. Di sini kalau misalnya kita aktif dalam video ini, di kolom komentar berhubungan dengan video ini, berikan komentar kalian dan berikan juga like kalian pada video ini agar notifikasinya itu statik dari video ini di statistik YouTube ini akan tersebar secara otomatis teman-teman. Seperti itulah sistem YouTube. Jadi bagaimana video ini agar bisa terangkat, maka kalian yang nonton harus tinggalkan komentar kalian, begitu juga like-nya jangan lupa di like. Seperti inilah kronologinya. Untuk kebenarannya itu biarkanlah nanti bagaimana prosedurnya seperti apa yang harus dijalankan di tempat itu. Tetapi upaya kita untuk membuat video ini menjadi viral, untuk membuat video ini menjadi perhatian pemerintahan setempat sudah kita upayakan. Terima kasih yang sudah menjalankannya. Salam kasih dari terang dunia.